ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang khutbah salatil Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pertama, mari senantiasa kita ucapkan, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam rangka melaksanakan segala bentuk perintahnya. Dan tak lupa selawat kita aturkan selalu kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai pembuka khutbah, kami mewasiatkan kepada kami pribadi, juga hadirin semuanya tanpa terkecuali, besar kecil tua muda, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Dzikruhu, menjalankan segala apa yang Allah dan Rasul perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasul larang. Karena Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, Allah Maha Hikmah. Dari segala apa yang Allah perintah pasti di situ ada maslahat. Apa di situ ada larangan, pasti di situ ada mudarat. Dan Allah Al-Alim, Allah mengetahui apa yang sudah kita amalkan. Allah akan memberikan balasan sesuai apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Sampai kapan? Yakni sampai kita berpindah alam. Ketika kita lulus ujian di alam yang kedua ini, setelah alam kandungan atau bisa alam ketiga, karena ada alam arwah sebelumnya, yakni alam dunia. Kalau kita lulus di sini, maka akan selesai sudah dari berbagai macam cobaan. Tapi kalau di dunia ini na'udzubillah kita tidak lulus ujian, maka bersiap akan menghadapi ujian demi ujian yang lebih hebat lagi. Ujian di mana lagi tidak ada yang bisa menolong kecuali amalan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, yauma yafirul mar'u min abi wa ummihi wa abi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah begitu saja
tatkala mereka sudah berucap amanna, kami beriman. Wis gitu. Wis nek syahadat pokoknya langsung menuju surga. Ya, dijamin. Ya. Hanya sekedar lafaz loh ya, hanya sekedar lafaz. Kalbunya kita nggak tahu, amalan dohirnya kita nggak tahu. Ya. Apakah mereka akan mengira dibiarkan begitu saja, langsung lulus dengan ucapan saya beriman, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diuji? Ya, tentu ini tidak. Jawabannya mereka akan diuji. Apa tujuannya? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Ya. Dan sungguh telah kami uji orang-orang yang sebelum kalian, yakni umatnya Muhammad SAW, kita. Ya. Sebelum kita ada umat-umat terdahulu, Allah telah menguji mereka agar ya benar-benar Allah bisa mengetahui siapa yang sodaku, siapa yang jujur amanah tadi, keimanannya jujur atau tidak. Ya. Dan sebenarnya Allah tahu. Hanya sekedar Allah pengen hikmah saja. Allah mampu tanpa melihat Anda beramal sudah mampu. Ya, jangan dikira itu keterbatasan Allah. Ya, itu secara umum ya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Dan itu 7 detik gak iso atau ya iso, tapi Allah punya hikmah gitu loh. Ya. Allah menjadikan istri Anda, ibu Anda, ya. Allah berkehendak hamil 9 bulan. Lah nek sang dina apa ora iso tok iso. Gitu loh. Allah Maha mampu. Tapi ada hikmah-hikmah. Gitu. Jadi jangan dikira semua itu karena keterbatasan Allah, bukan. Ya. Walaya lamannal kadibin, dan agar Allah benar-benar mengetahui siapa yang kadibin, dusta, palsu dari keimanannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini, tapi ini ditulis oleh murid beliau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Nanti di akhir-akhir kitab beliau menampilkan tafsir ayat ini dari guru beliau. Beliau mengatakan, ya, kondisi manusia ketika diutus Nabi Muhammad itu ada 2. Yang pertama iman, yang kedua tidak beriman. Yang pertama iman, yang kedua tidak beriman. Bahasa istilah syar'inya kafir. Bahasa halus nasionale non muslim. Maka yang iman ini akan diuji. Jawabannya di dunia saja. Yang kafir ini juga akan diuji, tapi di dunia dan di akhirat. Ujian orang beriman berupa apa? Berupa sesuatu yang tidak mengenakan. Senyaman-nyaman orang muslim pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Kalau dia hatinya merasa enak, bukan karena ujiannya yang besar kecil, tidak, tapi karena keimanannya kepada Allah. Fawqas samawati wal ardi, Allah yang berada di atas seluruh alam semesta ini. Karena dia yakin, maka sebesar apapun ujian kecil. Nabi Nuh 100 tahun dakwah, sing iman sithik kecil ndak masalah. Apa meneh berkelas ustad ngisi ning celengan sing teko kok berlimo, kecil ra masalah. Ya. Karena dakwah ini ialah Allah langsung yang menjaganya. Anda menerima tidak menerima, Allah tidak berkurang dari kemuliaannya. Anda semua kafir, Allah tidak berkurang. Anda beriman, Allah tidak bertambah kemuliaannya. Justru dia sendiri yang butuh. Lalu ada 2 paragraf
di bawahnya ada 2 paragraf, saya singkat ya. Kata Imam Ibnu Taimiyah, seseorang itu yang beriman pasti pasti akan mendapatkan gesekan. Pasti, wis. Gede cilik cendek dawa pasti. Ya. Kenapa? Karena masyarakat dari zaman dulu, dari nabi-nabi sebelumnya, sejak nanti sampai zaman Arab jahiliyah sampai Nabi Muhammad sampai sekarang, mereka tidak satu warna. Mereka ada perbedaan-perbedaan. Jangankan yang kafir dan tidak kafir, yang sama-sama iman saja berselisih. Apalagi orang yang sama-sama kafir itu berselisih hanya karena musuhnya sama, yakni siapa? Sama-sama musuh Muhammad, maka mereka bisa bekerja sama. Qulubuhum syatta. Kata Allah katanya apa? Qulubuhum syatta. Aslinya hati mereka berpecah belah. Mereka sekarang bisa memusuhi Hamas, Palestina, ya. Tapi mereka hakikatnya mereka berbeda-beda. Karena pas sama saja musuhnya mereka bisa bersatu. Makanya kalau sekarang, ya, kalau ada ngaku Muslim kok menjelek-menjelekan Hamas, ya, ini saya khawatir Anda ikut barisan yang mana? Ya. Oh itu Ikhwanul Muslimin, oh itu bekerja sama dengan Syiah, ya. Ini kondisinya darurat, segera ditolong, emergensi, jangan bahas ini dan itu, ya. Ada orang di depan, ibu-ibu, orang tahu sholat. Kayak ini anak-anak duit. Brus nabrak truk. Orang pertama langsung nulungi spontan. Orang yang kedua, sik. Iki di sini tahu sholat. Coba diamalkan, bisa enggak? Seperti itu, ya. Semua ada waktu dan kondisinya. Ya. Secara garis besar apa? Ini Muslim versus kafir. Apapun muslimnya, apapun kelompoknya, dia muslim. Tinggal ke Anda pilih bantu yang mana. Ya. Saya berdoa, mendoakan. Saya nggak tanya Anda mendoakan atau tidak. Tapi lisanul halnya Anda itu, ketika di Facebook, ketika di YouTube, ketika di masyarakat, seperti apa? Acu, pengen urusannya kono. Pengen urusannya kono. Enak banget. Ya. Seperti itu. Maka di masyarakat, saya kembali lagi, mereka akan berbeda-beda. Ketika Anda menyerukan sesuatu, sama seperti Nabi Muhammad ketika datang kepada umat yang mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Nabi Muhammad datang dengan membawa apa? Jargon Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Mereka nggak terima. Loh, kenapa Anda menjadikan Tuhan itu cuma satu? Mereka yang bingung, nggak terima. Makanya akan diperangi. Kalaupun Anda diam, kalaupun Anda tidak membawakan jargon tadi, posisi yang kedua, masyarakat melakukan kemungkaran. Jenengan nggak bilang nggak menang baik. Tapi posisi yang kedua ini masyarakat ada kemungkaran. Tentu kemungkarannya bertingkat-tingkat sesuai kualitas masyarakat di daerah. Ya. Ada yang sampai kesyirikan, yang paling parahnya budaya dianggap kesyirikan. Ini yang paling mudah buat contoh sih. Sekali Anda ya mengingkari, maka Anda akan menjadi orang pertama kali yang akan diusir dari kampung tersebut. Kalaupun nggak diusir, Anda akan didiamkan, diboikot. Ini kata Ibnu Taimiyah secara panjang lebar. Maka itu pasti. Ditambah lagi kondisi yang ketiga, di masyarakat itu entah orang awamnya, entah orang berilmunya, ustadznya, semua terkadang ada penyakit-penyakit syahwat. Syahwat dunia, kepemimpinan, ketokohan. Adanya kepentingan-kepentingan person, kepentingan kelompok, individu, ormasnya. Ketika Anda membawa kebenaran, apapun mereknya, Qur'annya ayat berapa, hadisnya nomor berapa, ketika itu menyelisihi, maka Anda akan ditendang. Nasallahu alaihi wasallam. Maka Anda berada di mana?
Wis metu wae. Metu wae kok agama Islam gitu. Ya, jangan. Ya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus berprinsip. Harus mengedepankan apa yang dikatakan Allah. Qala Allah wa qala Rasul. Meskipun masyarakat menentang. Nek gak nentang ya alhamdulillah gitu aja. Ya, jangan disalahartikan kalau orang muslim kudu duwe musuh, jangan ya. Ya. Tapi ini kita harus punya prinsip. Apapun di masyarakat kalau dia bertentangan, karena sesuatu yang bertentangan nggak bisa dilakukan semua, ya nggak bisa dilakukan bareng-bareng. Aku tak sholat sambil ngombe ciu, ya rasa sholatnya. Ya. Aku tak sedekah tapi karo riba, ya nggak sah sedekah Anda. Seperti itu. Harus ada satu yang dimenangkan. Anda mengedepankan sosialisme, ya, iso diterima masyarakat, atau Anda mencampakkan Al-Quran wal Hadis, Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau Anda mencari ridhonya manusia, kata ulama banyak yang menyebutkan itu. Ya. Mencari ridho manusia itu ialah seperti apa? Lautan yang tidak bertepi, renek enteke. Ya. Renek enteke. Ya. Ngomong netizen, ya, itu nggak ada habisnya. Orang yang nggak suka itu nggak ada habisnya. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidak sempurna keimanannya. Ya. Bukan artinya tidak beriman terus kafir, enggak. Tapi ini disyarah hadisnya tidak beriman kamilan. Tidak beriman kamilan, sempurna. Loh, apa konsekuensinya kalau orang itu beriman kamilan, sempurna? Kata pensarah hadis ini, seseorang yang sempurna imannya, sama sekali dia tidak disentuh api neraka. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa sing ra pengen? Semua pengen. Ya. Tidak sempurna iman seseorang, salah seorang kalian sampai ya, ia paling mencintai Allah. Ia mencintai Allah melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Bahkan Nabi pesan kepada Umar bin Khattab, sampai kamu kepada dirimu sendiri. Kamu mencintai Nabi melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Kalau seorang muslim, dai bisa seperti ini, jos, mantep. Ya seperti ini. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ujian sesuai batas umur kita. Yang rata-rata kata Nabi apa? Sitin ila sab'in. Cuma 60 sampai 70 tahun saja. Rata-rata umur umatku kata Nabi. Ya. Apa? An-naru ad-dunya jannatul kafir wasi janul mu'min. Kata Nabi itu, dunia itu memang seperti maksud apa? Batasan keridoan Tuhan kepada dia itu ketika diberikan segalanya. Kalau miskin, kayaknya itu masjid lo marah terus, seperti itu. Ini istidraj. Ya. Padahal sing miskin mukmin belum tentu dia lebih sengsara, justru dia lebih bahagia. Karena apa? Innamal gina'un nafs. Kekayaan itu ialah kekayaan hakiki yang ada di hati kita. Berupa apa? Keimanan, ketakwaan. Maka kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maka sabarlah, ya kata Nabi apa tadi? Dan dunia ini merupakan tempat penjaranya orang beriman. Tapi tenang, bebas dari penjara, jenengan taat, keluar ke alam surga seluas
langit dan bumi. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua keistiqomahan. Semoga Allah memberikan syahid kepada para mujahidin yang wafat di medan jihad di Palestina. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada mereka, dan semoga Allah menghancurkan lalu lantakan tentara-tentara Zionis Yahudi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, keberanian, keimanan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ansurna ikhwanana fi Palestin wa fi kulli makan wa damir a'da'adin minal yahudi wal musyrikin wa ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.